Yuk simak video ini. Pola sindrom paru apa aja yang jadi akar penyebab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba mengangkat tema yang berjudul pola sindrom utama pada paru-paru. Kalau kita bicara sindrom ini adalah kumpulan dari gejala-gejala penyakit. Jadi permasalahan paru-paru ini kita akan lihat dari sindromnya apa atau gejala-gejala penyakit yang muncul di permasalahan paru-paru ini apa. Baik, karena ini merupakan konten edukasi pengobatan klasik atau tradisional, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dalam pengobatan tradisional Cina atau TCM, sindrom merujuk pada pola gejala dan tanda yang khas yang mencerminkan ketidakseimbangan atau disharmoni dalam tubuh. Konsep sindrom ini berbeda dengan diagnosis penyakit dalam pengobatan barat, di mana kalau dalam pengobatan barat yang biasanya berfokus pada agen patogen spesifik atau perubahan struktural organ. Pengobatan klasik lebih menekankan pada identifikasi pola ketidakseimbangan seperti energi, darah, cairan tubuh, serta unsur panas tubuh dan unsur dingin tubuh, yang kemudian membentuk suatu sindrom. Sindrom dalam pengobatan klasik dikelompokkan berdasarkan 8 prinsip, yang meliputi yin dan yang, di mana di sini menggambarkan sifat dingin atau sifat panas, defisiensi atau kelebihan, dan lokasi gangguan. Selanjutnya, dingin dan panas. Di sini menunjukkan sifat patogen atau reaksi tubuh terhadap patogen. Defisiensi dan kelebihan, di mana di sini menilai kekuatan pertahanan tubuh dan kekuatan patogen. Selanjutnya, interior dan eksterior, di sini juga untuk menentukan lokasi patogen, apakah di permukaan tubuh atau di organ dalam. Seperti yang kita ketahui, dalam teori klasik, lokasi penyakit itu bisa berada di saluran, bisa juga masuk ke organ. Selain 8 prinsip ini, sindrom juga dapat diklasifikasikan berdasarkan pertama organ Chang dan organ Fu, di mana dia merupakan organ internal. Terus 6 saluran dan 4 tingkatan. Dan 3 pembakar atau Sanqiao, di mana Sanqiao ini terdiri dari Qiao atas, Qiao tengah, Qiao bawah. Kalau 6 saluran dan 4 tingkatan tadi, kalau 6 saluran, dia berhubungan dengan meridian atau saluran meridian. Nah, kalau 4 tingkatan ini berdasarkan perkembangan penyakit dari luar menuju ke dalam. Yang semuanya ini memberikan kerangka kerja untuk diagnosis dan pengobatan dalam teori klasik. Misalnya, sindrom defisiensi energi limpa akan menunjukkan gejala seperti adanya kelelahan, nafsu makan yang buruk, dan feses yang encer. Yang semua ini dihubungkan dengan fungsi limpa dalam teori klasik. Jadi, kalau kita mendiagnosa suatu permasalahan, kita akan melihat apakah di situ ada kelelahan, ada nafsu makan yang jelek, dan adanya feses yang encer, maka ini akan kita masukkan ke dalam suatu sindrom yang diberi nama defisiensi energi limpa atau sindrom defisiensi energi limpa. Ini yang dimaksud dengan sindrom tadi. Jadi sindrom adalah sekelompok gejala dari penyakit yang ditunjukkan. Nah, kita masuk ke pola sindrom utama dari organ paru-paru. Sementara paru-paru ini, organ paru-paru kita sudah bahas di konten sebelumnya.
Ini bisa juga kita jadikan kelanjutan dari konten paru-paru tersebut, di mana berbagai pola sindrom dapat menjelaskan akar penyebab gejala-gejala dari organ paru. Pola sindrom utama paru-paru pertama adalah defisiensi energi paru, di mana di sini kondisi energi paru seseorang mengalami penurunan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena kelelahan kronis, jadi aktivitas yang begitu luar biasa, terus penyakit yang sudah lama atau penyakit jangka panjang, selanjutnya sering masuk angin, atau kalau dari emosi, luka cita yang berkepanjangan atau sedih yang berkepanjangan. Ini semua dapat menjadi penyebab terjadinya penurunan energi di paru atau defisiensi energi paru. Nah, gejala biasa yang ditunjukkan oleh defisiensi energi paru ini adalah nafasnya pendek, terutama saat dia beraktivitas. Terus muncul batuk ringan, terus dari sisi suaranya lemah, gampang lelah, berkeringat spontan saat sedikit beraktivitas. Ini yang paling gampang kita nandain berkeringat spontan, padahal dia sedikit aktivitasnya. Terus kulit pucat, dan gampang sekali atau rentan terhadap pilek atau flu. Nah, inilah yang disebut dengan defisiensi energi paru. Untuk pengobatan, kita bisa menggunakan metode akupuntur, minum herbal, atau pola makan dan istirahat. Jadi prinsip pengobatannya adalah menguatkan dan menyehatkan kembali energi paru. Pola sindrom dari paru berikutnya adalah yang kedua, yaitu defisiensi yin paru. Nah, mirip seperti defisiensi energi, di sini yang terjadi adalah defisiensi unsur dingin dari paru. Berarti kondisi paru seseorang ini sedang panas karena unsur dinginnya turun, sehingga panasnya lebih menonjol. Nah, apa penyebab dari sindrom ini? Bisa dari penyakit panas yang kronis, bisa karena batuk yang kronis, bisa karena disebabkan kebanyakan merokok, atau bisa juga karena udara atau lingkungan yang lebih ke unsur kering. Gejala yang ditunjukkan pada sindrom ini adalah batuk kering dengan sedikit dahak yang lengket, tapi bisa juga tanpa dahak. Terus tenggorokannya terasa kering dan gatal, suaranya serak, terus ada demam tapi sifatnya ringan di sore hari. Kalau orang awam bilang meriang, berkeringat malam, pipi kemerahan, ada rasa panas di telapak tangan, kaki, dan dada, dan susah tidur. Nah, kalau kita lihat dari diagnosa lidah, biasanya badan lidahnya merah, kering, dengan retakan di area paru-paru. Di area paru-paru ini adalah di ujung lidah. Nah, mungkin untuk diagnosa lidah ini akan dibuat video khusus tentang ini. Nah, prinsip pengobatan yang bisa dilakukan untuk ini adalah memberikan kembali atau menutrisi unsur dingin paru dan melembabkan kekeringan. Nah, ini bisa kita lakukan dengan akupuntur, minum obat herbal, atau melalui nutrisi atau pola makan. Selanjutnya, pola sindrom dari paru ini adalah yang ketiga, kelembapan dahak di paru. Penyebab kondisi ini adalah pola makan yang tidak sehat, seperti kebanyakan makanan yang berminyak dan makan makanan yang dingin, kelemahan limpa yang tidak mampu mengubah dan mengangkut cairan, sehingga menjadi adanya kelembapan di dalam tubuh. Dingin luar juga dapat menyebabkan produksi lendir yang berlebih. Nah, gejala yang ditunjukkan oleh kelembapan dahak di paru ini adalah batuk dengan dahak putih, banyak, terus encer, dan berbusa, dan akan lebih memburuk di saat cuaca dingin. Sensasi dada penuh dan sesak, nafas berat, wajah pucat. Kalau kita lihat dari diagnosa lidahnya, badan lidahnya merah, muda, dengan ada selaput putih tebal dan lengket.
Prinsip pengobatan untuk permasalahan ini adalah kita harus mengubah kelembapan, terus menghilangkan dahak, dan menguaskan kembali limpanya. Sindrom yang keempat adalah angin dingin menyerang paru. Nah, penyebab ini udah jelas, paparan angin dingin dari lingkungan. Gejala yang ditunjukkannya biasa batuk, dahak jernih, dan encer. Terus ada pilek dengan ingus yang bening, hidung tersumbat, bersin, sakit kepala, badan terasa nyeri, adanya demam ringan, tanpa keringat, dan takut dingin. Prinsip pengobatan yang bisa kita lakukan adalah mengeluarkan angin dingin, melegakan kembali paru-paru. Sindrom yang kelima adalah angin panas menyerang paru. Penyebab dari ini adalah paparan angin panas dari lingkungan. Gejalanya adalah batuk dengan dahak kuning dan kental. Terus adanya demam, sedikit takut dingin, sakit di tenggorokan, sakit kepala, ingus berwarna kuning, dan haus. Prinsip pengobatannya adalah mengeluarkan angin panas, membersihkan kembali paru-paru. Diagnosis sindrom dalam teori klasik sangat kompleks dan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi energi, darah, dan cairan tubuh. Demikianlah topik ini saya angkat. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komen. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.